Oke, sekarang kita bahas persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat ini adalah bab yang sering muncul di ujian, baik itu UN, SBM terutama maupun UM ya. Langsung aja, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. A-nya bisa 1, 2, B-nya juga sama ya, angka-angka gitu. Nah, persamaan kuadrat itu memiliki akar-akar X1 dan X2. Bagi yang belum tahu akar-akar itu apa sih? Nah, bukan akar pohon di sini ya maksudnya. Nah, jadi gini, misalkan ada persamaan 10x min 2 sama dengan 18. Kita mau nyari nih x-nya berapa? Gampang, 10x sama dengan 2-nya pindah, langsung aja jumlahin jadi 20, x sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2 ini adalah akar dari persamaan ini gitu ya. Jadi definisi akar-akar itu adalah nilai yang memenuhi persamaan ini ya, persamaannya gitu ya. Kalau ini dimasukin ke sini ke x-nya diganti 2, hasilnya 18 gitu ya. Oke, nah ini kan akar dari persamaan linear ya. Ada 1 kan ya hasilnya, x sama dengan 2 aja gitu. Kalau persamaan kuadrat ada 2 nanti ya. Ada x1, x2, atau di soal-soal biasanya ya disimbolinnya bisa x1, bisa alfa, atau bisa x2, bisa beta gitu. Ini simbol-simbolan aja ya. Oke, biasanya cara ngerjain persamaan kuadrat tuh gampangnya gini. Kalau dikali akar-akarnya hasilnya jadi C ya. Kalau dikali jadi C, kalau dijumlah jadi B. Contohnya gini. For example, ada persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0 ya. Ini akar-akarnya berapa? Ya, kalau dikali hasilnya 6, dijumlah hasilnya 5. Angka berapa sama berapa? Yap, angka 3 sama angka 2. Berarti x plus 3, x plus 2 sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, anggap aja nih x plus 3 ini ya. Ini x plus 3 ini kita anggap sebagai M ya. Kemudian x min 2 ini kita anggap sebagai N ya. Ini harus sama dengan 0 gitu ya. Berarti ada 2 kemungkinan dong supaya ini sama dengan 0. Kalau enggak M-nya yang 0, N-nya yang 0 atau gini deh. Supaya sebuah bilangan atau dikaliin itu sama dengan 0, berarti salah satunya harus 0 gitu ya. Mn sama dengan 0 ya, berarti salah satu dari ini harus sama dengan 0 dong supaya hasilnya 0. Kalau enggak M-nya ya N-nya gitu ya, maksudnya gitu. Kalau M-nya yang 0 gimana? Ya, berarti kalau M-nya yang sama dengan 0 berarti x plus 3 sama dengan 0. X sama dengan 3-nya pindah ke kanan jadi min 3 ya. Kalau N-nya sama dengan 0 berarti N-nya sama dengan 0, berarti x plus 2 sama dengan 0 ya, x sama dengan min 2. Jadi akar-akarnya dari persamaan ini adalah ini nih ya, x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 3 gitu ya, atau x sama dengan min 3. Oke ya, apa ya, kalau misalkan pakai konsep ini gini nih ya, ini kan x1 ya, 3 tuh x1, 2 tuh x2 gitu ya. Kalau misalkan kita jembrengin lagi ya di sini, ini jadinya x min x1 dikali x min x2, jadi persamaan kuadrat, sama aja kan. Nah, kalau ini kita kaliin nanti hasilnya jadi x kuadrat, bisa kan ngaliin ya. Ini dulu kali ini, kemudian ini kali ini kali ini kali ini gitu ya. X kuadrat min x1 plus x2 kali x ya, plus x1 kali x2 sama dengan 0 gitu ya. Makanya cara ngerjainnya adalah kalau dikaliin hasilnya 6, ini kan di sini kalau di persamaan ini bertindak sebagai 6 ya, yang x1 kali x2. Kalau dijumlahin hasilnya 5 gitu ya. Oke.
simpan dulu nih. Nah, simpan dulu. Kita mau nyari sesuatu. Ya, simpan dulu. Nah, kemudian kembali ke bentuk umum ya. Bentuk umumnya kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau kedua ruas kita bagi sama A, bisa dong ya, dibagi A. Jadinya ini X kuadrat ya, A per A kan 1 ya. X kuadrat plus B per A X plus C per A sama dengan 0. Ya kan? Nah, ini juga sama bentuk persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat. Ini bentuk umum persamaan kuadrat, ini juga bentuk umum, berarti ini sama dengan ini gitu, yang merah sama dengan yang merah ya. Gitu. Nah, polanya dapat gak nih? Polanya, ini kan X kuadrat, ini X kuadrat. Nah, berarti yang X1 plus X2 ini bertindak sebagai B per A. Ini X-nya tetap kan ya? Nah, bisa baca pola nih, pinter-pinter ya. Nah, kita peduliin sekarang yang B per A dulu. X kuadratnya udah sama kan ya? Nah, berarti yang hijau ini sama dengan ini kan? Ya. Kalau kita tulis berarti min X1 plus X2 itu sama dengan B per A. Berarti X1 plus X2 sama dengan min B per A. Nah, ini biasanya yang sering dipakai dalam mengerjakan soal-soal persamaan kuadrat. X1 plus X2 sama dengan min B per A. Ya, penjumlahan akar-akarnya sama dengan min B per A. Nah, kalau ini gimana nih? Ya, ini sama dengan C per A, iya nggak? Nah, polanya kan gitu. Ya, ini sama dengan C per A. Berarti kalau perkalian akar-akarnya X1 kali X2 sama dengan C per A. Gitu ya. Nah, ini biasanya sering dipakai dalam mengerjakan soal-soal. Oke.